Pasca bencana banjir di Bali dan Nusa Tenggara Timur, curah hujan tinggi diprediksi masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia karena masih aktifnya sejumlah dinamika atmosfer yang memicu peningkatan curah hujan. Fenomena apakah ini? Siapkah pemerintah menghadapi fenomena ini? Garis Batas membahasnya dalam Sedia Payung Sebelum Cuaca Ekstrim Datang. Menuju penghujung bulan September, langit kembali bergejolak. Usai duka bencana banjir Bali dan NTT, BMKG menegaskan dinamika atmosfer yang cukup kompleks saat ini belum usai. Mulai dari anomali radiasi panjang hingga bibit siklon tropis bergejolak, membentuk badai yang tak bisa dianggap sepele. Fenomena inilah yang menyalakan alarm banjir hingga angin kencang di sejumlah wilayah tanah air yang mulai bergeser ke arah barat dan utara Indonesia. Sepekan ke depan itu akibat masih terjadinya aktivitas Madden-Julian Oscillation. Tapi kalau tadinya di Bali sekarang kan sudah bergeser ya. Kemudian gelombang Kelvin dan Rossby ekuator. Jadi kurang lebih masih sama gelombang atmosfer. Dan diperparah ini ada tren, kami juga mendeteksi adanya bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Barat Bengkulu. Sedangkan periode 15-18 September yang berpotensi hujan lebat masih di Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara. Ini kembali ke Nusa Tenggara lagi. Nusa Tenggara Barat akan mengalami diprediksi akan mengalami hujan lebat juga. Kemudian di Kalimantan Tengah, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Dan angin kencang diprediksi berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan Maluku. Sejumlah wilayah pun bersiap, salah satunya Pemprov Jakarta yang kembali mengaktifkan puluhan kampung siaga bencana. Kami, tim Garis Batas, mengecek langsung kesiapan salah satu kampung siaga bencana di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Di tempat saya mengabarkan saat ini, tepatnya di Kelurahan Cakung Barat, terdapat kampung siaga bencana. Lantas seperti apa sih kampung siaga bencana dan bagaimana antisipasi dari kampung siaga bencana ini sendiri? Dan sekarang saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ketua KSB di Kelurahan Cakung Barat, Ibu Mardia. Selamat siang, Ibu. Siang. Bu Mardia, boleh tolong dijelaskan nggak seperti apa sih kampung siaga bencana ini? Kampung siaga bencana itu didirikan atas dasar karena di sini ya banyak terjadi bencana terutama banjir. Tapi untuk saat ini setelah adanya kampung siaga bencana dan sinergianya dari kelurahan, dari RT dan RW serta LMK serta aparat setempat, alhamdulillah kalaupun ada banjir tidak terlalu ekstrim. Bu, boleh tolong dijelaskan nggak di belakang kita ini ada apa-apa saja, Bu? Boleh silakan sambil ke sini, Bu. Ya, di kampung siaga bencana kita mendapatkan bantuan seperti penggorengan, kuali, kompor, tenda, ini perahu, dan banyak lagi yang ada di sana kompor-kompor seperti untuk kita tidur, matras. Jadi dengan adanya kampung siaga, masyarakat yang tertimpa banjir atau yang kena musibah, alhamdulillah merasa terbantu. Benarkah keberadaan kampung siaga bencana bermanfaat nyata bagi warga? Sangat membantu di saat ada kejadian bencana banjir. Seperti kayak ini memasak dan tempat pengungsiannya sudah tersedia.
Kampung Siaga Bencana sangat menguntungkan, membantu juga. Jadi kita pas banjir itu kita langsung bisa tindak lanjuti ya. Jadi dari evakuasi sampai di pengungsian, di situ kita juga ada fasilitas banyak gitu. Dikala warga mengungsi itu sangat membantu sekali, Bu. Lalu untuk proses evakuasi ini sendiri seperti apa Pak? Selain melakukan evakuasi dengan perahu karet, karena kan seperti yang kita lihat juga tadi kan jalanan juga cukup sempit gitu Pak untuk dilalui perahu karet. Nah itu seperti apa Pak? Kalau kita perahu karetnya tidak muat dievakuasi, maka saya berserta warga mentandu warga-warga lansia untuk bisa diungsikan ke tempat aman. Sistem peringatan boleh lantai, namun kesiapan lapangan pun masih kerap kedodoran. Mengantisipasi dengan misalnya membuat kampung siaga bencana gitu ya, yang saya juga lihat sudah terbentuk di beberapa wilayah ya. Di Jakarta Timur misalnya terdapat 20 KSB ya. Nah ini bukan hanya terbentuk organisasinya saya pikir, tapi juga dipastikan kesiapan ya, alat-alatnya gitu ya, tendanya, dan juga misalnya perlu dibangunkan nanti dapur umum juga harus dipersiapkan. Jangan sampai nanti kita tidak siap, itu orangnya ada, organisasinya ada, kampungnya ada, tapi peralatannya tidak disupport. Dinas sosial juga sangat memastikan ya, screening wilayah-wilayah mana yang kemarin memang menjadi kawasan rentan terjadinya banjir ataupun genangan yang cukup lama, sehingga diperlukan pengungsian dan bantuan logistik ini juga harus segera dipersiapkan. Tak hanya perbaikan tata kelola lingkungan hingga ruang hijau, namun juga siaga bencana harusnya jadi budaya. Karena kondisi cuaca tak bisa ditawar, namun keselamatan selalu bisa kita ikhtiarkan.